kita kembali lagi pada podcast kali ini untuk segmen kedua. Baik Pak, kita masih bicara soal teknis Pak. Untuk kendala faktor 2 periode ini untuk anggota badan ad hoc PPS maupun PPK sebelumnya itu bagaimana Bawaslu maupun dari KPU-nya untuk mensiasati, karena mungkin sesuai dengan amanat undang-undang untuk dibatasi dengan 2 periode. Bagaimana Pak? Ya, saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Inilah ada sedikit perbedaan antara kita di Bawaslu dengan KPU. Soal persyaratan atau periodisasi itu tidak dikenal di Bawaslu. Dia tidak menyebutkan batasan dia sudah berapa kali untuk menjadi pengawas. Dia tidak mengenal periodisasi. Kalau untuk lembaga ad hoc, bahkan itu sudah sejak zaman Panwas Kabupaten Kota bersifat ad hoc, sehingga terhadap persyaratan teknis itu bukan menjadi kendala bagi kami di Bawaslu untuk melakukan perekrutan terhadap calon anggota lembaga ad hoc, mulai dari Panwascam sampai pada pengawas TPS. Hanya saja yang menjadi kendala kami, nah ini juga bedanya dengan KPU. Kalau KPU, syarat untuk menjadi penyelenggara ad hoc itu usia minimalnya 17 tahun. Kalau kami beda, itu standarnya 25 tahun ya. Masih sekarang? Dan masih sekarang. 25. Dan itu disebutkan dalam undang-undang. Ya, Pak. Kemarin juga ini yang jadi pembahasan kami di tingkat internal. Bahkan ini menjadi aspirasi kami yang di provinsi maupun di kabupaten kota, bahwa syarat usia ini menjadi kendala. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, KPU syukurnya cepat merespon keluhan penyelenggara di tingkat bawah, bahwa kendala besar dalam melakukan perekrutan itu adalah syarat usia. Nah, ini yang ya entah apa yang menjadi alasan Bawaslu waktu itu dalam mengusulkan draft itu menjadi undang-undang gitu. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Tapi pastinya untuk periodisasi tidak dikenal dalam perekrutan Bawaslu. Saya nggak tahu nanti di proses perekrutan untuk pemilu serentak ini apakah akan muncul persyaratan teknis itu atau tidak, walau kami belum ada gambaran. Bisa jadi sama juga nanti persyaratan. Bisa jadi, bukan tidak mungkin itu akan muncul. Bukan tidak mungkin itu akan muncul. Karena sepertinya mulai diseragamkan regulasi-regulasinya. Mulai diseragamkan. Ya, kalaupun misalnya itu muncul dalam persyaratan teknis dalam perekrutan lembaga ad hoc kami ke bawah, ini yang juga akan menjadi masalah bagi kami dalam mencari potensi atau sumber daya manusia yang ada di kecamatan maupun desa. Ini akan menjadi kesulitan. Itu yang dapat kami petakan. Ya, kalau dari KPU sendiri, memang kalau bicara soal kendala ya dalam rekrutmen tenaga ad hoc dari mulai PPK, PPS sampai ke tingkat KPPS-nya, bukan saja soal periodisasi, tapi ini memang faktor yang menonjol, Bang, periodisasi ini. Karena terus terang kita memang terutama di tingkat TPS-nya. Tingkat TPS itu kan kebutuhan kita 7 orang, tambah 5 10 orang jadi 9. Sementara skup di lingkup TPS itu kan terbatas di level TPS saja. Artinya bisa dikatakan dalam skup RT RW lah gitu untuk mencari orang. Bayangkan kita mencari sumber daya yang tidak dalam masa 2 periode dalam skup yang lebih kecil itu 7 orang sampai 9 orang, itu bisa dibayangkan kesulitannya seperti apa. Nah, ketika ini diterapkan di level yang lebih kecil di tingkat TPS, memang ini menjadi kendala yang
muncul pada saat evaluasi kita pada tahun 2019-2020 akhirnya muncul kembali persoalan itu. Ditambah lagi 2020 misalkan pada saat pilkada itu ada persyaratan teknis lainnya karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Ada di ketentuan baru misalnya di peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan tahapan di masa pandemi COVID-19. Itu bukan saja soal periodisasi itu, tapi juga bagaimana para calon ad hoc ini dia betul-betul terbebas dari potensi COVID-19. Ini agak berat juga bagi KPU ya, walaupun pada akhirnya semua sumber daya penyelenggara itu terpenuhi. Nah, kemudian selain periodisasi, faktor yang lain juga cukup banyak yang menjadi kendala yang muncul pada saat proses evaluasi. Misalkan di daerah-daerah terpencil yang terutama nih sering muncul persoalan, misal di Tambora. Di Tambora kita tahu sumber daya jumlah orang itu terbatas di sana. Bawaslu juga merasakan Bang ya? Sama, kita juga merasakan hal sama. Mungkin di TPS-nya, pengawas TPS-nya satu. Nah, ya syukurnya kita hanya satu. Iya. Kita mencari banyak orang itu memang luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi catatan yang juga pernah kita sampaikan pada evaluasi-evaluasi dalam skup regional maupun nasional yang mudah-mudahan nanti diatensi untuk dilakukan revisi lah. Kira-kira begitu. Mungkin keputusan atau mungkin undang-undang apakah akan berdampak sama, artinya mungkin kemarin kita tahu bahwa masih kita dilanda oleh COVID-19. Nah, sekarang apakah akan tetap sama seperti persyaratan seperti yang kemarin, Pak? Kalau dilihat dari kondisi terkini ya, dari pemberitaan media dan sebagainya, bahwa perkembangan COVID ini untuk saat ini sudah kembali meningkat setelah sebelumnya ya menurun bahkan nyaris hilang. Nah, seiring dengan hadirnya yang terbaru sekarang itu ada yang varian baru itu namanya Omicron. Nah ini sekarang grafiknya sudah naik, terutama di Jabodetabek, bahkan di Jawa itu sudah memprihatinkan kondisinya. Nah, bukan tidak mungkin di daerah-daerah juga akan berpengaruh dengan kondisi yang ada di Jawa saat ini. Nah, dan kalaupun kondisinya seperti itu, tentu kami merasa yakin bahwa persyaratannya nanti tidak jauh seperti sebelumnya. Ini yang kadang-kadang kita juga tidak mampu mendeteksi secara menyeluruh calon peserta itu, apalagi untuk mengenal riwayatnya. Terlebih, ya saya boleh katakan masyarakat kita ini masyarakat yang apatis ya, kalau saya boleh bilang, karena pelit informasi. Kalau ketika kita membutuhkan informasi masyarakat tentang rekam jejak, dan rekam jejak calon, riwayat perjalanannya dan sebagainya, ini sangat susah untuk kita dapatkan. Makanya saya menyebut bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang pelit akan informasi. Ya, kalau kita mendengar bagaimana terakhir pertemuan antara KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi 2 bersama Mendagri itu ya di RDP, rapat dengar pendapat di Komisi 2. Memang dari Mendagri sendiri ketika menanggapi pertanyaan dari DPR, 2024 itu masih diasumsikan ya harus tetap diasumsikan ada pandemi COVID-19, sehingga KPU maupun Bawaslu yang saat ini nanti akan mempersiapkan pemilu 2024 itu harus mempersiapkan regulasi itu dengan asumsi bahwa 2024 itu pandemi COVID-19. Lepas nanti berhenti atau tidak pandemi COVID-19-nya, dampak ikutan terhadap pandemi COVID-19 ini juga masih akan terjadi di 2024. Sehingga ini memang yang perlu kita atensi, bahwa kebutuhan terhadap ad hoc juga dengan begitu akan
ikut terpengaruh juga dengan suasana pandemi COVID-19. Persyaratan dan ketentuan juga nggak akan jauh-jauh beda dengan kemarin. Oke, baik Pak. Mungkin kita break dulu Pak sejenak. Oke, sahabat Sancaka KPU, kita break sebentar dan kita kembali sesaat lagi.